Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk anugerah dan berkat kebaikan Tuhan yang selalu kita alami dan rasakan, yang Tuhan selalu limpahkan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang selalu beserta dengan kami dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang memampukan kami untuk melewati semua dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Bapa supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 9 ayat 18-21. Tertulis demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Saudara yang dikasih Tuhan, kuasa Tuhan bekerja menurut iman kita masing-masing. Sejauh mana atau sedalam apa iman kita, maka sebegitulah yang terjadi dalam hidup kita. Cara Tuhan bekerja juga seringkali bergantung pada iman kita. Bagaimana kita mempercayai bentuk dari karya tangan Tuhan di dalam kita, maka itulah yang akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Ada dua orang yang disebutkan dalam Matius 9 ayat 18-21 ini. Yang pertama adalah kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal dunia. Dan yang kedua adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kedua orang ini sama-sama percaya, sama-sama memiliki iman bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dan dapat mengadakan mujizat. Tapi iman mereka diwujudkan dalam konsep atau cara yang berbeda dalam pemikiran mereka. Bagi sang kepala rumah ibadat, imannya membutuhkan kehadiran dan jamahan Tuhan Yesus atas anaknya. Sebaliknya bagi perempuan yang sakit pendarahan itu, imannya tidak membutuhkan jamahan Tuhan Yesus, melainkan jamahan dirinya sendiri pada ujung jubah Tuhan Yesus. Walaupun iman mereka berbeda dalam hal perwujudannya, tapi mereka berdua sama-sama mendapatkan mujizat Tuhan. Anak dari kepala rumah ibadat yang sudah meninggal itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sehingga hidup kembali setelah dijamah oleh Tuhan. Dan begitu juga perempuan yang sakit pendarahan itu disembuhkan, mengalami mujizat setelah ia berhasil menjamah ujung jubah Tuhan. Dalam kehidupan kita, saudara, seringkali perwujudan dari iman ada bermacam-macam. Kadangkala ada yang ingin agar dijamah oleh seorang pendeta supaya mengalami kesembuhan. Ada orang yang ingin didoakan oleh seorang hamba Tuhan tertentu supaya mengalami kelepasan. Iman seperti ini bergantung pada jamahan seorang pendeta. Ada yang merasa bahwa ia harus diurapi dengan minyak supaya sembuh atau supaya usahanya berhasil. Iman seperti ini bergantung pada sarana. Ada juga orang yang percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya, walaupun tidak dijamah atau tidak didoakan oleh seorang pendeta, ataupun tidak memakai minyak urapan dan semacamnya. Ada yang percaya kalau ia dibaptis lagi di Sungai Yordan, maka hidupnya akan baik dan penuh damai sejahtera. Boleh-boleh saja beriman dengan berbagai bentuk wujud dalam pikiran kita. Tapi jangan biarkan iman kita membatasi kita untuk mengalami lawatan Tuhan.
Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki suatu konsep dalam pemikiran kita tentang bagaimana mengalami lawatan kuasa Tuhan. Tapi kita hendaknya mengerti bahwa Tuhan dapat bekerja dengan berbagai cara menurut iman kita masing-masing. Jangan dibuat ribut atau sulit dalam beriman kepadanya. Perempuan yang sakit pendarahan itu hanya sederhana saja imannya, yaitu hanya menjamah jubah Tuhan Yesus saja, maka ia mengalami kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita beriman kepada Tuhan? Apakah iman kita sangat menyulitkan diri kita sendiri dan keluarga kita? Adakah iman kita membatasi karya kuasa Tuhan dalam hidup kita? Mari miliki iman dengan cara yang paling sederhana untuk kita. Tuhan sanggup bekerja dengan berbagai cara, dan kuasa-Nya dapat bekerja menurut iman kita masing-masing. Jadilah kepada kita menurut iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk beriman kepada-Mu dengan cara yang sederhana. Engkau menghargai setiap bentuk iman kami. Engkau menjawab dan menyatakan kuasa-Mu ketika kami beriman kepada-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu, mengenal cara-Mu bekerja, dan selalu percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau dapat melakukan segala perkara. Kami percaya kami alami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami, karena iman kami kepada-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengenal akan kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam sepanjang istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, sakit di bagian kepala, sakit di bagian kaki, yang mengalami kegagalan organ. Apapun sakit penyakit kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan dan pemulihan bagi setiap kami yang sakit. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu ya Tuhan yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Berkatilah bangsa kami dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang mengalami pengenalan akan Engkau, percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.